Ini sayangnya ya, SDM kita ini kan besar sekali. SDM kita ini banyak sekali. Kita tidak kekurangan SDM, tetapi kualitas pendidikan kita rendah. Sehingga menyebabkan angkatan kerja kita juga kurang berkualitas. Kita ini kan boleh saja melakukan satu kebijakan, tetapi kebijakan ini kemudian tidak boleh mendatangkan masalah baru. Nah, hari ini kita akan bertanya dan mengupas secara mendalam terkait dengan apa saja yang sebetulnya disusun oleh pemerintah berdasarkan catatan dari para legislator. Dan hari ini kita akan membahas tentang industri ekonomi kreatif dan kemudian banyak hal terkait dengan dimensi pekerjaan anak muda. Dan kita sudah kedatangan tamu dari anggota legislator Komisi 7 DPR RI, yakni Kakak Erna Sari Dewi. Apa kabar, Kak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kalau kita lihat pengalaman Kak Erna sebetulnya banyaknya di wilayah penyiaran. Karena ternyata teman-teman, Kak Erna sebelum menjadi anggota legislatif merupakan mantan penyiar TVRI. Selama berapa tahun, Kak? Saya tuh hampir lebih kurang 7-8 tahun itu. Selama 8 tahun. Jejak dalam dunia politik sebelumnya pernah ada atau tidak, Kak? Ya, jejak politik sebenarnya saya sudah dari Nasdem itu ini ya menjadi partai politik. Bahkan saya itu sudah memulai mengawalinya itu 1 Februari 2010 pada waktu itu Nasional Demokrat ini masih menjadi organisasi masyarakat ormas. Kemudian 1 tahun setelah itu 1 Februari 2011 mendeklarasikan diri menjadi partai politik. Pertama kali Partai Nasdem itu mengikuti perhelatan pemilu itu di tahun 2014. Dan pada waktu itu saya juga mengikuti dan alhamdulillah 2014-2019 saya terpilih menjadi ketua DPRD Kota Bengkulu perempuan yang pertama. Kemudian saya ikut lagi untuk pemilu berikutnya 2019 saya terpilih menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Bengkulu. Jadi karir politik saya itu berjenjang, DPRD Kota, DPRD Provinsi, kemudian saya melaju ke Senayan. Mudah-mudahan di pemilu yang akan datang presiden atau menteri ya, Kak ya. Oh gitu ya, amin. Oke, Kak, kita masuk pada hal yang inti sebetulnya. Kak Erna, kalau kita lihat hari ini kan sebetulnya hampir semua usaha pemerintah sudah dilakukan. Bahkan semua perencanaan, bahkan yang tidak dibicarakan dalam target janji politik, hampir kita lihat mulai dari Danantara dan sebagainya. Tapi justru hari ini persoalannya adalah anak muda yang hari ini menjadi satu tenaga kerja yang sangat produktif, tersedia hari ini justru merisaukan kegalauan ini di publik. Bahkan tidak percaya sering terjadi. Nah, Kak Erna melihat apakah SDM muda ini punya kesempatan? Dan korelasi dengan apa yang Kak Erna hari ini peran di Komisi 7, ada nggak pembahasan yang membahas itu? Ya, kalau di Komisi 7 tentu peluang terbukanya lapangan pekerjaan itu justru ada di beberapa mitra kerja kementerian kita. Dan itu penyumbang devisa terbesar juga. Contoh salah satunya Kementerian Pariwisata. Kemudian ada Kementerian UMKM. Ini yang bakal menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini kan soalnya Indonesia Emas target kita tinggi ya, 8%. Terus kemudian juga ekonomi kreatif. Nah, lahan bagi anak muda ini untuk mendapatkan kesempatan lapangan pekerjaan yang terbesar ya justru di 3 kementerian ini ya, dari pariwisata, terus kemudian ekonomi kreatif ya, dan juga UMKM. Oke, Kak, kalau kita lihat sebetulnya kan kita lihat kan ada peralihan antara padat karya, padat modal, kemudian kita ingin menuju pada cipta. Yes. Kan ini kan target dari ekonomi kreatif yang hari ini kita upayakan. Kalian lihat bahwa isu yang kemarin terjadi bahwa Indonesia gelap kemudian kabur aja dulu, sebetulnya dari perspektif Kak Erna sendiri bagaimana sebetulnya menanggapi itu? Apakah memang ada satu gap yang kemudian anak muda atau tenaga kerja yang sangat potensial itu tidak dapat akses kepada itu, kemudian akhirnya anak muda memilih ya sudahlah lupakan saja kesempatan kerja di Indonesia. Kabur aja dulu gitu ya. Gitu. Sebenarnya begini, kita bisa di sisi lain ya, di satu sisi kita melihat dan membaca bahwa ini adanya kekecewaan yang luar biasa ya. Ya, kekecewaan bahwa memperoleh lapangan pekerjaan itu sulit ya kan, untuk mengembangkan kapasitas diri itu juga sulit di dalam negeri ya kan, itu satu. Tetapi kita juga lihat on the other side.
Ya, di sisi lain kita lihat dari kacamata sisi positifnya dulu. Sisi positifnya jangan salah loh, ya. Pekerja migran Indonesia itu menyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Oke. Ya, Setelah migas migas. ya. Kenapa? Kenapa? Orang yang bekerja ke luar negeri mendatangkan devisa itu dari remittance. Oke. Ya kan, remittance, inward remittance, artinya remittan masuk. Mereka menghasilkan uang di sana, kemudian mengirim uang itu kembali hasil kerjanya kepada keluarga untuk pendidikan, untuk hidup, ya kan, untuk kesejahteraan hidup. Nah itu. Jadi kalau kita ambil dari sisi positifnya, justru negara kita ini di Indonesia dibandingkan dengan Filipina, Filipina itu 2,5 juta penduduknya bekerja di luar negeri, sehingga menghasilkan devisa yang luar biasa untuk negara Filipina. Indonesia itu nggak sampai 1%, gitu loh, nggak sampai 1% gitu. Di sisi positif lagi kita lihat bahwa kenapa orang sekarang kabur dulu deh ke luar negeri bekerja. Kita melihat bahwa ada self confidence yang luar biasa, ya, kepercayaan diri luar biasa bagi anak-anak muda kita untuk bersaing di tenaga internasional ya, di tenaga kerja global lah gitu. Mereka mampu bersaing dan juga nggak kalah dengan skill ya tenaga kita itu di luar negeri gitu. Oke. Tapi karena kan kita lihat bahwa banyak hal yang dilakukan oleh anak muda itu justru bukan hanya kerja loh Kak. Bahkan diskursus yang terjadi di kawah media sosial kita itu, mereka ingin pindah ke warga negara, menjadi ekspatriat di negara-negara tertuju. Mereka mengatakan bahwa skill yang mereka lakukan, yang mereka miliki, yang mereka kerjakan di negara tersebut, justru mereka berniat untuk mendapatkan kewarganegaraan loh Kak. Ya betul. Jadi di sisi digaungkannya terus kabur aja dulu ini, pemerintah juga sebenarnya di sisi lain juga harus mengambil sikap. Artinya apa? Memperbaiki kondisi perekonomian kita, ya kan? Membuka lapangan pekerjaan yang besar. Karena juga kita tenaga PMI kita ya, yang bekerja ke luar negeri itu tercatat ya dari data BPS juga 80% lebih kurang itu ya bukan soft skill tapi hard skill, pembantu rumah tangga, ya kan gitu, sebagai asisten rumah tangga. Tetapi dari sisi lain kita melihat bahwa ya, negara menghasilkan devisa 277 itu ya 277 miliar dari triliun dari sana, dari pendapatan devisa itu. Tetapi yang harus dibenahi pemerintah bahwa ini sayangnya ya, SDM kita ini kan besar sekali. SDM kita ini banyak sekali. Kita tidak kekurangan SDM, tetapi kualitas pendidikan kita rendah. Sehingga menyebabkan angkatan kerja kita juga kurang berkualitas. Dan di sisi lain lapangan pekerjaan itu tidak mencukupi ya, tidak mencukupi dengan SDM kita yang besar. Sekarang ini Indonesia sedang menghadapi bonus demografi, ya kan, di mana angkatan kerja itu sudah pada puncaknya ya di usia 15 sampai 23 tahun. Dengan bonus demografi ini ada dua hal yang dihadapi pemerintah. Tentu ini menjadi satu tantangan di sisi lain. Tetapi di tantangan lain, jika pemerintah tidak siap untuk menciptakan lapangan pekerjaan, maka ini akan menjadi bencana demografi bagi negara kita. Nah, apa yang kemudian harus pemerintah lakukan? Kita jangan melihat dari sisi pekerja formal, tetapi pekerja informal. Seperti apa yang sudah juga dicanangkan ada di dalam visi misi Presiden dan Wakil Presiden, ya kan, akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Dari mana itu? Tentu tidak seluruh dari sektor formal, karena tidak akan bisa tercover juga. Itulah kemudian nanti program-program ini akan digelontorkan melalui program-program UMKM yang ada di situ. Program-program dari ekonomi kreatif yang ada 17 subsektor di dalamnya, yang akan membuka kemudian lapangan-lapangan kerja baru dan kesempatan lapangan kerja. Oke, jadi memang sebetulnya yang Kak Erna maksud tadi adalah masih ada celah di pekerja informal yang hari ini masih tidak maksimal, begitu menurut Kak Erna? Iya, celahnya masih ada. Dan ketebalannya berapa? Kita misalnya dalam komposisi apa, terlalu besar dibandingkan dengan pekerja formal? Atau terlalu tidak dominan atau tidak terlalu Kalau maksimal? berdasarkan data, pekerja informal itu lebih besar daripada lapangan pekerjaan formal. Ya kan, ini terbukti, ini data yang berbicara, ya kan gitu. Tetapi kita tidak boleh mengenyampingkan pekerjaan informal loh, ya kan, pekerjaan informal. Contoh ini pelaku UMKM. Pelaku UMKM ada 64 juta yang ada di seluruh Indonesia. Seluruh data terbaru nih Kak. Dan jangan salah, dari UMKM inilah yang bisa membuat kemudian perekonomian ini berdiri kokoh. Oke. Ya.
dari para pelaku UMKM. Dan ini akan berkembang lagi. Itu yang terregistrasi. Bagaimana yang pelaku UMKM yang tidak terregistrasi, tidak terregister, itu banyak. Dan terbukti pada waktu COVID yang mampu bertahan ini ya UMKM. Oke, tapi kan UMKM kan ada spesifikasi yang sangat unik, Kak. Ada menengah, ya kan? Mikro dulu. Mikro ya kan? Super mikro, kemudian paling atas lah. Kecil dan menengah. Yang kecil. Iya. Nah, kalau kita lihat komposisi yang 3 lapis ini, mungkinlah 3 lapis dari UMKM ini, yang paling dominan yang mana dulu, Kak? Di antara apa yang mikro atau yang makro, yang mana? Yang menengah atau yang mana? Yang di Indonesia hari ini? Yang di Indonesia hari ini adalah mikro. Mikro. Jadi komponennya justru kelas makronya sedikit, begitu? Iya. Mikro lebih banyak. Dan itu dianggap jadi peluang di masa depan. Oh iya. Tentu ini akan kita akan membuat ini ya, lapangan pekerjaan baru ini secara mandiri, yang nggak harus kemudian ini diberikan umpannya terus kan, diberikan makannya terus, tetapi ini diberikan umpannya gitu loh. Jadi ini harus ada mereka akan berusaha sendiri. Teman kan permasalahan klasik UMKM ini permodalan. Ya kan, permodalan. Tetapi pemerintah sudah punya wacana itu lebih kurang 300 triliun yang akan diturunkan untuk memberikan seperti KUR ya, yang akan disalurkan melalui Bank Himbara dan juga 3 koperasi yang akan kemudian mensupport UMKM ini. Oke, saya tertarik dengan pernyataan Mbak Erna tadi terkait dengan ada suatu hal yang harus dikerjakan seperti revisi tentang pariwisata. Iya. Iya. Saya lihat bahwa kan tidak mesti juga Kak, ada peran pemerintah yang harus seperti tukang suap setiap waktu kan kepada pekerja. Betul. Ada juga yang hal yang mestinya bisa dilakukan tanpa peran pemerintah, yang itu tenaga kreatif yang selalu muncul. Nah, saya ingin kembali terhadap dengan isu yang dilemparkan Kak Erna. Apa yang paling urgen terkait dengan pariwisata yang menurut Kak Erna tadi sangat penting untuk diusahakan, sehingga beban pemerintah untuk hari ini yang saya pikir pariwisata nampaknya bisa dikendalikan dengan secara mandiri oleh para masyarakat di tempatnya. Apa yang paling urgen? Yang paling urgen itu sebenarnya ini sudah disusun oleh periode yang lalu, sehingga RUU yang sedang kita bahas ini adalah carry over ya, dari hasil RUU yang sudah dihasilkan oleh Komisi 10 pada waktu periode yang lalu. Nah, dalam 12 ekosistem yang kita ajukan, 4 yang sangat urgent itu adalah, yang pertama adalah soal pendidikan. Bagaimana pendidikan ini bisa diterima bagi pelaku-pelaku usaha, ya kan? Pendidikan ini sangat penting di dalam membangun sadar wisata, ya kan, membangun skill daripada pelaku-pelaku wisata. Terus kemudian diplomasi budaya. Diplomasi budaya ini sangat penting. Bagaimana kemudian kita punya 38 provinsi dengan budaya yang aneka ragam budaya. Kemudian semua orang berperan untuk melakukan diplomasi, mempromosikan budayanya. Ini penting. Dan yang ketiga adalah terkait soal kelembagaan. Kita butuh lembaga yang betul-betul dirancang dengan serius untuk bisa melakukan promosi atau bahkan kalau bisa melakukan kegiatan investasi di dalam bidang pariwisata ini. Supaya pariwisata kita ini ya tidak begini-begini saja. Saat ini kan pariwisata kita berada di posisi peringkat kelima. Dari Singapura, ya kan, Thailand yang paling itu, Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura dan kita. Oke, kan ada beberapa target tempat pariwisata unggulan Kak di Indonesia. Mulai dari Bali ya, kemudian Labuan Bajo dan sebagainya. Kan saya pikir nampaknya target pemerintah itu saja dari dulu, nggak pernah berkembang saya pikir. Makanya kemarin kita juga memberikan beberapa masukan terkait destinasi wisata super prioritas. Kita berpikir bahwa makanya kita sangat mendukung adanya tourism board ini. Kelembagaan tourism board inilah yang kemudian akan mempromosikan wisata-wisata yang kemudian mempunyai potensi juga tidak kalah besarnya dengan Borobudur, dengan yang super prioritas sudah dicanangkan pemerintah. Sehingga fokus kita tidak hanya kepada yang sudah yang itu-itu saja. Contoh Bali, Borobudur, Labuan Bajo, Danau Toba, tidak itu-itu saja, tetapi potensi-potensi lainnya akan tergali karena kelembagaan ini juga akan dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga semua kelembagaan ini punya badan promosi ini punya tugasnya adalah mempromosikan
destinasi wisata di tempat mereka masing-masing. Tapi itu masih di bawah Kementerian Pariwisata enggak? Ya, ini kan sedang kita bicarakan. Oke. Belum ditentukan apakah nanti lembaga promosi ini akan menjadi independen ataukah semi otonom. Nah, ini kita sedang godok di DPRD. Bagaimana sistemnya, kemudian bagaimana sumber pendanaannya nanti. Jangan salah, dari pariwisata ini nanti akan menciptakan geliat, akan menstimulan geliat ekonomi, ya kan, akan menciptakan lapangan pekerjaan lagi. Karena kita lihat multiplier efek dari pariwisata ini luar biasa. Oke, saya tertarik dengan juga Kak Erna kan sendiri adalah dari wilayah atau dapil di Bengkulu. Saya lihat kan secara geografis Bengkulu kan hampir tuh garis pantainya panjang. Tuh. Nah kalau kita lihat kita sama punya masalah Kak. Saya besar di wilayah yang sangat pesisir sekali. Kemudian Kak Erna juga tahu bahwa landscape demografi di Bengkulu sangat pantai banget lah gitu. Dan saya lihat ada masalah yang serius Kak. Selama ini orang menuju ke pantai itu selalu tidak dalam kondisi transportasi umum. Ada banyak pariwisata yang bahkan kemudian hanya bisa diketahui oleh masyarakat setempat, bahkan tidak dipromosikan di dalam kabupaten. Saya ingin juga ingin meminta penegasan dari Kak Erna terkait dengan tourism board itu tadi. Kalau kemudian itu dibahas di bawah, misal ini andaikan masih di bawah Kementerian Pariwisata, agak sedikit riskan juga kan nampaknya kalau kemudian ada top and down lagi dari atas ke bawah. Kemudian saya pikir ada satu clue yang harus dipatuhi dari rangka dari atas ke pusat sampai ke bawah. Dan mungkin ada solusi nggak setidaknya kreativitas bisa dilakukan di bawah kalau kemudian ada top down dari pusat ke daerah? Ya, kalau kita berkaca dari tourism board yang sudah berhasil ya memajukan promosi pariwisatanya luar biasa. Contoh itu Thailand, Filipina ya kan. Kemudian Vietnam, Singapura, itu di negara Asia Tenggara saja mereka sudah sungguh sangat berhasil. Mereka rata-rata mereka itu bentuk badannya adalah semi otonom. Jadi selain mereka juga bisa independen, tetapi mereka juga ada mendapatkan bantuan dari pemerintah, ya kan, pemerintah investasi di sana. Tetapi mereka diberikan flexibility juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan promosi, gitu. Oke, jadi hari ini adalah masalah promosi menurut Kak Erna, ya, yang paling serius. Betul. Oke. Karena selama ini saya pikir promosi ini belum begitu masif dilakukan. Maka promosi ini sangat penting saya pikir untuk lebih memperkenalkan destinasi wisata kita yang lainnya kepada dunia global. Tapi Kak Erna pernah nggak dalam waktu RDP misalnya dengan Kementerian Pariwisata bertanya tidak, apakah semua pariwisata itu harus mengembangkan subjeknya adalah alam? Kenapa tidak pariwisata yang hari ini Indian di tengah milenial kan sekarang pariwisatanya nampaknya tidak ke alam mereka. Ada ke gedung-gedung tua lah. Betul, heritage ya. Iya, heritage gitu. Heritage tourism. Jadi kan memang tourism ini macam-macam ya kan. Nanti kita tidak hanya bahas soal alam. Jadi kita akan bahas itu nanti kita akan masukkan juga di situ heritage tourism, community tourism, ya kan. Itu kan ada komunitas-komunitas yang kemudian hayo kita kemana gitu. Terus kemudian juga sport tourism. Sport tourism ini penting bagi kita daerah-daerah pesisir. Mungkin kita bisa manfaatkan ini sport tourism, ya kan? Sekali lihat pantai, tetapi ada juga olahraganya di sana, ya kan? Nah ini penting. Dan kami juga berpikir bahwa ini tidak hanya selesai dengan Kementerian Pariwisata, tetapi ini sudah zamannya kita harus berkolaborasi lah, ya kan? Harus berkolaborasi antara misalnya dengan Kementerian Olahraga, ya kan? Harus bagaimana kemudian kita sama-sama majukan ini, begitu. Oke. Saya tertarik juga dengan Kak Erna bilang bahwa ada pusat di mana pariwisata tentang anak muda atau olahraga lah. Saya pernah dengar Kak, ini nggak tahu apakah ini menjadi diskusi yang nanti bisa Kak Erna nanti bawalah di Komisi 7. Banyak teman-teman saya orang Papua itu sangat mengeluhkan itu. Orang Papua itu secara atletisnya dalam sepak bola sangat luar biasa. Mereka itu bahkan mereka tidak punya pusat pelatihan sepak bola. Tapi rata-rata atlet dari Papua mampu bisa menembus banyak tingkat level sepak bola nasional. Saya teringat bagaimana Afrika yang tidak memiliki banyak stadion, tapi mampu memiliki pemain sepak bola yang luar biasa di berbagai daratan Eropa. Nah, apakah hal ini mungkin menjadi semacam mimpi yang bisa diwujudkan begitu Kak? Kalau kemudian kita lihat, kalau Bengkulu apa yang bisa dilihat Kak misalnya? Kalau Madura di tempat saya mungkin
Ya orang paling jauh-jauh garam gitu. Ya kalau di Bengkulu misalnya. Ya, kalau dapil saya itu, dapil Bengkulu itu adalah provinsi bersejarah. Di mana satu, ya, first of all, di mana pertama kali bendera negara Republik Indonesia ini dibuat di Bengkulu. Ya kan? Ada di situ rumah sejarahnya. Nah, yang kedua, ada wisata sejarah lainnya, ada benteng besar peninggalan Belanda di situ. Ya kan, Fort Marlborough, ya kan, di situ Inggris di situ dibangun, dan itu sungguh apa ya, kita bisa lihat di sana bahwa ini peninggalan sejarah yang dengan secara nyata, ya kan, bisa kita bikin kerjasama dengan negara Belanda. Bagaimana kemudian kita bisa membuat satu paket pariwisata yang kemudian orang ingin dong lihat sejarah nenek moyangnya di sana. Itu Bengkulu punya pantai sepanjang 7,5 kilometer yang gak kalah cantik dan indahnya dengan pantai di Bali, ya kan, Kute di Bali. Pasirnya putih dan bersih. Jadi ini yang saya pikir bisa. Kemudian Bengkulu punya bunga terbesar, the biggest flower in the world, ya kan, Rafflesia annulidi. Kita punya itu. Bengkulu punya Danau Dendam tak sudah. Tetapi balik lagi, infrastruktur pariwisatanya masih belum memadai. Akses untuk menuju ke tempat wisata itu masih tidak memadai. Maka ini juga kan perlu perhatian pemerintah. Ketika pemerintah hanya berpikir terhadap menetapkan hanya super prioritas dan itu saja yang menjadi perhatian, maka tidak bisa membangun bagaimana potensi-potensi wisata di daerah-daerah yang lain yang juga nggak kalah menarik gitu loh. Nah, yang harus dilakukan promosi, terus kemudian meningkatkan daya tariknya. Oke. Dan soal pantai tadi. Ya, hasil dari ini nanti apa? Maka pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat ketika promosinya juga, ketika pariwisatanya baik. Ketika pariwisata yang meningkat, akan banyak wisatawan asing yang datang, baik mancanegara, baik pun domestik itu akan datang, yang akan kemudian membuat menularkan multiplier effect yang luar biasa. Oke, terkait dengan pantai tadi, berapa yang dieksplorasi sebagai tempat wisata di Bengkulu? Dari sekian puluh kilometer itu. Ya, yang bisa karena kan kita berada di posisi pantai barat, ya kan. Jadi itu agak bahaya karena itu kan Samudra Hindia ya. Maka itu yang bisa kita pakai untuk pariwisata itu 7,5 kilometer itu bisa digunakan untuk berwisata. Itulah namanya pantai panjang. Ya. Tapi itu pantai berada di tengah kota. Di tengah kota. Di tengah kota ya. Oh, jadi tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat pedesaan atau kecamatan gitu? Enggak, itu di kota, posisinya di kota. Oke, agak susah sekali ya. Di sisi lain kalau kita ke utara itu ada daerah-daerah pegunungan, kita punya perkebunan teh ya kan, seperti di Bogor ya. Oh, jadi sebetulnya tekstur atau demografi di Bengkulu sebetulnya potensiable banget katanya. Iya. Sangat pariwisata banget bisa ya nggak ya? Iya, hanya saja kan itu tadi perlu sentuhan lah ya, perlu sentuhan yang lebih maksimal lah untuk bisa kemudian bagaimana orang mau ke Bengkulu itu apa, ya kan gitu. Ngapain sih ke Bengkulu gitu. Oke, saya ingin dengar juga sebetulnya. Kalau Kak Erna nanya ke saya, apa yang terngiang Bengkulu di telinga saya itu? Ya saya cuma tahunya satu gitu. Ya Bu Pramawati cuma itu aja yang dia terngiang gitu, nggak ada lagi. Itu masih enak dengernya, terkenal Bengkulu, terkenang Ibu Fatmawati. Ada kalau nanya sama di kota-kota besar dengan anak-anak misalnya SD atau nanya dengan ini, mereka nggak tahu di Bengkulu itu di mana. Apa nggak gawat nih? Ya kan mereka nggak tahu Bengkulu di mana ya gitu. Tapi memang itu terjadi loh Kak. Itu it happen. Iya ya? betul itu terjadi. Dan saya kembali lagi ke di mana kita bermula di awal. Komisi 7 ini kan pembidanya industri, UMKM, ekonomi kreatif, BSN, pariwisata, dan lembaga penyiaran. Oh ini sebetulnya perannya Kak Erna lumayan cukup kuat ini. Saya tanya, waktu efisiensi Kak, banyak pegawai TPRI, RRI kena PHK. Betul. Sebagai alumni, perasaan
Karena gimana? Absolutely, I stand for them ya. Untuk tentu saya berdiri lah di mereka. Kemarin kan memang itu terjadi ketika ada perintah efisiensi. Mungkin ini juga saya pikir salah ini ya, menerjemahkan maksudnya Pak Presiden gitu kan ya. Ketika diberikan surat harus efisiensi, maka langsung mereka itu memotong honor-honor dari penyiar, memotong honor driver, memotong honor cleaning service, memotong honor kontributor pada waktu itu. Dan tentu ini panik lah, tidak hanya saja TVRI, RRI pun seperti itu, sama. Dan kita lihatlah ada kemudian video-video yang viral tersebar yang cukup membuat kita meneteskan air mata menonton itu. Dan itu terjadi. Pada waktu itu kemudian kami langsung karena begitu banyak, seluruh anggota komisi itu mendapatkan WA ya, pesan teks yang kemudian ini tolong diperhatikan. Sehingga kita melakukan RDP pada waktu itu dan alhamdulillah kita berhasil. Pada waktu itu langsung keputusan efisiensi itu dirubah dan dikembalikan lagi. Jadi pekerja-pekerja ditarik kembali gak? Ya, pekerja-pekerja tidak ada yang dirumahkan. Pada waktu itu sempat sudah dirumahkan. Bayangkan. Kami juga melakukan ini ya, sidak kunjungan spesifik ke beberapa wilayah ya, ke Jogja, ke Medan, dan kami tanya, memang satu persatu kita tanya, benar nggak kalian mau dirumahkan? Iya, saya sudah mendapat perintah untuk dirumahkan. Dan kemudian penyiar-penyiar juga, kami yang tadinya berpenghasilan 3 juta itu menjadi 1 juta sekarang. Kontributor yang tadinya 100.000 mendapat dalam satu berita menjadi 50.000. Saya bilang ini bagaimana ini? Kita ini kan boleh saja melakukan satu kebijakan, tetapi kebijakan ini kemudian tidak boleh mendatangkan masalah baru. Ya kan itu. Harus bisa menyelesaikan masalah yang sudah ada ini, jangan kemudian menjadikan itu masalah baru. Tapi sebetulnya banyak nggak Kak kementerian yang mengeluhkan terhadap efisiensi? Ya, kita ambil, kalau saya sih selalu berpikir dari sisi positif ya, positive side. Efisiensi ini jangan kemudian juga kita anggap sesuatu yang wah ini efisiensi ini membuat tidak bisa jalan program-program di mana-mana. Justru di sisi lain, karena memang anggaran itu kalau kita sisir ya. Saya kan dulu pernah ketua DPRD. Saya tahu persis, saya eksposio itu ketua anggaran, badan anggaran. Saya tahu persis di mana kemudian ada anggaran-anggaran yang tidak efisien di situ. Contoh, makan minum. Di situ banyak banget anggaran terlalu berlebihan. Kemudian ini ATK. Kan seperti itu. Dengan efisiensi ini saya berpikir bahwa anggaran-anggaran itu justru dikumpulkan untuk kemudian dimaksimalkan, dialihkan untuk anggaran yang kesejahteraan masyarakat ya. Contoh tadi anggaran efisiensi ini kan terkumpul lebih kurang 300 triliun itu untuk kemarin mendanai kembali UMKM. Kan contohnya seperti itu. Nah, kemudian dengan ada efisiensi ini, tentunya kepala-kepala lembaga, kemudian menteri-menteri, kalau di daerah-daerah kemudian juga kepala dinas, ya kan, gubernur, bupati, kemudian akan berpikir kreatif. Mereka tentu akan terpacu nih, bagaimana dengan anggaran segini, ini bisa menjalankan program-program. Sepakat saya itu. Iya, mereka akan berpikir cuma kita dalam keadaan terdesak. Ini kan proses alamiah manusia. Ketika kita terdesak, itu ide-ide itu akan muncul itu. Ya kan, kita akan membuat diri kita lebih kreatif. Dan harusnya Pak Menteri nggak perlu ngeluh-ngeluh juga. Nggak perlu ngeluh, dan juga tidak ada yang ngeluh lah. Selama ini juga ya nggak ada yang ngeluh lah. Mau nggak mau kemudian mereka putar otak. Bagaimana caranya ini bisa tetap berjalan. Tapi beberapa kan banyak juga ya kita lihat RDP beberapa kali diulang di banyak komisi. Sudah ini tiba-tiba efisiensi diulang lagi. Iya betul. Itu biasa dilakukan. Iya biasa. Pertama tapi kan. Repot juga kan nggak? Iya benar. Pertama restrukturisasi anggaran ya kan, itu. Terus kemudian dilihat lagi, oh ya ternyata program ini masih cocok, masih bagus gitu kan untuk dilanjutkan. Maka kita rekonstruksi lagi anggarannya. Oke, ada yang kemudian dibuka kembali, di unlock anggarannya, ada yang kemudian memang bahkan di-press lagi anggarannya. Karena dianggap ada beberapa, mungkin di beberapa ini ya bidang mungkin dianggap bahwa itu tidak mengena pada sasaran lah programnya. Ya, saya sepakat dengan Kak Ena. Ini sebetulnya bisa jadi tagline kita bahwa efisiensi itu seperti salah satu latihan bagi menteri
untuk kreatif sebetulnya. Betul. Dan kalau memang tidak kuat secara SDM kapabilitas pribadinya, mundur saja. Iya. Karena ini menjadi latihan ya, nggak usah di-retreat sebetulnya. Iya, betul. Saya sepakat Kak. Oke, Kak, sebagai alumni yang pernah bergelut di bidang penyiaran, saya ada pertanyaan juga saya pribadi. Ini kan bukan pertanyaan saya, hampir semua publik lah. Iya. TPRI, kemudian RRI, kemudian Antara, 3 poin inilah. Saya fokus pada 2 hal ini, RRI sama TPRI lah. Banyak yang mengeluhkan bagaimana performa mereka dalam mengemas penyiaran menjadi satu epicentrum utama dalam dunia penyiaran tanah air. Saya pikir masih sangat, walaupun saya tidak perlulah membandingkan dengan penyiaran swasta dengan penyiaran negara, tapi setidaknya kualitas mereka itu masih dalam diskursus di tengah publik. Kemudian apa yang saran dari Kak Erna setelah mereka bercurhat atau kemudian dalam RDP mereka menyampaikan apa adanya terkait dengan TPRI atau RRI, apa yang perlu ditingkatkan? Ya, kalau saya ya khusus untuk TVRI RRI, ini kan lembaga penyiaran publik yang kemudian menginformasikan informasi-informasi yang betul-betul aktual, betul-betul faktual, betul-betul informasi berkualitas kepada masyarakat. Hanya RRI dan TVRI yang bisa menyampaikan berita itu sampai ke pelosok desa, ya kan? Ya kan? Karena mereka memang infrastruktur mereka sudah terbangun di sana. Kalau saya malah sangat ini juga. Ketika saya membayangkan tidak ada TVRI atau RRI, bagaimana kemudian masyarakat di pedesaan itu bisa mendapatkan informasi-informasi yang salah, ya kan? Contoh dari sosial media, tidak dapat mendapat informasi yang benar. Kalau ada orang mengatakan bahwa nggak berkualitas karena mereka nggak nonton, coba tonton. TVRI itu sudah punya 5 kanal, sampai bahkan kita sudah punya kanal internasional yang berbahasa Inggris, ya kan? TVRI itu tidak bisa, TVRI, RRI itu tidak bisa kita samakan dengan swasta, TV swasta atau radio swasta. Barang ini nggak apple to apple, nggak bisa disamakan karena fungsi dan tugasnya berbeda, ya kan? Misinya berbeda. Ya, sebagai lembaga penyiaran publik, mereka kan tentu harus mengawal program-program pemerintah ini, betul, ya kan? Nah, dan juga mereka itu dari sisi program pemerintah. Kemudian mereka harus mempromosikan budaya juga melalui dari sana, mengangkat muatan-muatan lokal ke permukaan. Nah, ini terus kemudian siaran mereka mengandung edukasi. Ibaratnya begini, orang lebih suka makan junk food daripada real food. Benar? Ya kan gitu. Sehingga orang menganggap bahwa sebagian orang menganggap bahwa membosankan lah. Ya kan, yang padat edukasi itu membosankan, ya kan. Orang lebih senang yang kemudian yang banyak dramanya lah sekarang kan gitu. Nah, bagi saya bagaimana kemudian ini kan merupakan tantangan juga, karena pergeseran dunia siaran ini itu bergeser begitu cepat di dunia digitalisasi. Maka TVRI, RRI harus mengembangkan harus memiliki research and development lagi. Ya, mereka harus itu, kemudian mereka harus mengikuti perkembangannya. Supaya misalnya kemasannya dibuat lebih bagus. Kemasannya dibuat tidak dengan kaku, ya kan? Kalau dulu TVRI itu kan memang kaku sekali karena memang tracknya harus itu yang dilakukan. Sekarang tidak, nggak boleh seperti itu. Sekarang harus mereka menyesuaikan dengan perkembangan dunia ini ya, penyiaran. Gitu, bagaimana kemudian orang bisa melihat satu informasi itu tidak dengan gaya yang kaku. Bagaimana mereka menyampaikannya juga dengan cara yang lebih bisa enak untuk ditonton ya, dan enak untuk diterima informasinya. Atau memang seandainya kalau ada usulan begini Kak, misalnya, kenapa tidak TPRI itu adalah saluran pertama yang dimiliki pemerintah, di mana pemerintah itu harus melakukan banyak klarifikasi atau penjelasan programnya, itu perdananya harus di TPRI atau RRI. Karena begini Kak, saya merasa bahwa ketika diserahkan kepada lembaga swasta, penyiaran swasta, akan banyak framing ya, analis framing yang saya pikir itu rentan sekali abuse of power yang dimiliki dan dipengaruhi oleh dari kepemilikan media.
Dan saya pikir ini yang membuat rumit karena harusnya pemerintah punya satu trayek jalur dalam informasi publik, tiba-tiba harus berhadapan dengan cara framing yang harus dihadapi oleh dari cara ideologi media yang swasta itu, Kak. Nah begini, permasalahan terbesar TVRI dan juga RRI begini, rata-rata kan bukan rata-rata, karyawan mereka ini kan dari Komdiji, yang kemudian basic skillnya itu, ya misalnya dia tidak punya basic skill misalnya pembuat berita. Dia nggak punya basic skill. Oh iya, dia nggak punya, itu kan umum sekali kalau dari Komdiji. Dia nggak punya basic skill kemudian untuk videographer, kameramen. Oh enggak. Nah ini yang kemudian membuat TVRI ini agak kurang berkembang. Gitu loh. Ini saya informasi baru loh, Kak. Iya, jadi saya baru tahu ini. saya malah sangat setuju ketika TVRI itu merekrut kembali ya secara profesional tenaga-tenaganya. Ya, yang betul-betul profesional di dalam penyiaran ya, membuat berita, kemudian videografer segala macam. Ini penting karena kan dituntut memang keahlian khusus. Nggak bisa kemudian kita dengan sarjana ekonomi kemudian jadi ini kan, jadi kameramen, jadi kemudian terjun buat narasi ya kan. Sangat riskan dan berat nampaknya. Iya. Oke, Kak. Saya ingin pertebal lagi soal wacana ini terkait dengan dunia Komisi 7 lah lebih tepatnya. Saya pikir beberapa barisan di antara Komisi 7 seperti kementerian ini A dan B sampai ke bawah, ada satu kementerian yang saya pikir juga sebetulnya penting sekali, Kak. Penting sekali. Tapi saya lihat ini perannya sangat tidak luas. BSN. Oh ya, Badan Standarisasi. Ya, saya melihat justru ini sebetulnya penting karena ini bisa dibawa kalau memang kabur aja dulu mau bawa apa gitu loh. Kalau tidak punya sertifikasi keahlian gitu loh. Betul. Tapi kita lihat beberapa hari ini kita lihat nampaknya banyak ya diwacanakan media dari di kanal-kanal B bahwa BSN ini perannya sangat kecil. Kemudian apalagi penganggarannya sangat dipangkas. Iya ya. Oke. Kak Erna. Ya, saya pikir BSN ini justru nggak kecil perannya. BSN ini yang kemudian nanti akan menghasilkan karena ini kan lembaga yang kemudian dia punya sub lembaga yang akan mengeluarkan sertifikasi. Ya. Skopindo apa aja itu, Kak? Ya, banyak ini. Di bawahnya itu bisa ada lebih kurang 1.000 di bawah itu yang lembaga yang untuk memberikan sertifikasi. BSN tidak mengeluarkan sertifikasi, tetapi sub yang di bawah BSN yang kemudian mengeluarkan sertifikasi. Sertifikasi ini kan bukan hanya kepada orang, ya, tetapi sertifikasi ini juga kepada proses, ya, proses orang. Nah itu diberikan pada sertifikasi sehingga ketika tenaga kerja kita itu keluar, maka dia sudah tersertified ya, maka mereka bisa diterima, bisa terpakailah dengan ketika sudah tersertifikasi. Apa saja? Kemudian barang kan juga harus tersertifikasi. Ya, barang kita mau dijual itu harus ada sertifikasinya. Ya kan, nggak bisa kemudian itu. Sebenarnya ini sangat penting, justru di era sekarang ini peran BSN ini harus lebih digalakkan. Ya kan? Karena contoh kita menjual barang makanan itu untuk bisa bersaing di pasar global, barang makanan ini kan komplit dari kemasannya, ya kan, dari taste-nya, rasanya, dari cara pembuatannya, itu kan harus tersertifikasi dari proses pembuatannya. Kemudian higienisnya, ini kan semua harus ada standarnya. Ya, gitu. Orang saja yang kemudian menganggap bahwa perannya kecil gitu, padahal perannya justru harus lebih diinikan lagi ya, ditingkatkan lagi terkait di era sekarang ini. Oke, seperti ungkapan la yahya wa la yamut, antara hidup dan tidak mati sebetulnya. Oke, Kak, ini yang terakhir sebetulnya, ini sangat sentimental pertanyaan ini sebetulnya. Di dapil Kak Erna ini sebetulnya ada 4 orang perempuan. Ya. Dan tidak ada laki-laki. Tidak ada. Ya. Anggota DPR RI di dapil Kak Erna. Kau dapil berapa, Kak? Jambi apa? Bengkulu itu cuma satu. Dapilnya dapil Provinsi Bengkulu. Dapil Provinsi Bengkulu. 4 kursi. Ya. 4 kursinya dan semuanya adalah perempuan. Tidak ada cerita itu, tidak ada. Bahkan percontohan di dapil di Indonesia tidak ada yang terjadi seperti ini, Kak. Iya. Oke, Kak, sebagai seorang perempuan, legislator, profesional, kalau memang diberikan kesempatan, Kak mau mencoba untuk menjadi anggota legislatif atau lebih? Lebih? Ya mungkin peran lebih.
Entah jadi gubernur kek atau kemudian masih dengan konsisten di bidang legislatif? Di politik ini saya nggak bisa bilang mau mana, ya kan? Karena politik ini dinamis, ya kan? Kadang-kadang politik ini kan kita orang politik yang bisa jadi itu orang yang bisa melihat peluang. Saya membaca peluang saya bahwa saya cocoknya passion saya ya di legislatif. Passion legislatif. Tetapi ketika saya punya peluang, kenapa tidak? Gitu kan gitu. Nggak bisa saya bilang hari ini saya bilang saya nggak mau mencoba di ini. Karena kita nggak pernah tahu ke depan ini seperti apa. Soalnya kalau Kak Erna ini kan sudah lengkap DPRD, provinsi, RI, masa kembali legislatif. Gitu ya. Kan sayang sekali. Tapi memang ada kepikiran untuk atau memang karena Kak Erna mungkin akan mencoba untuk pemberdayaan di bidang pemberdayaan kan memang rata-rata kalau sudah purna tugas atau purna dalam posisi penjajakan karir politik, nampaknya orang akan memilih untuk menjadi sangat filantropis, Kak. Gitu ya. Atau berbisnis nanti. Atau berbisnis. Biasanya kan begitu, Kak. Iya. Tapi saya berbisnis saja nanti ya, menciptakan lapangan pekerjaan kan. Iya, harusnya begitu. Karena garis pantai di Bengkulu kalau tidak kemudian dipromosikan mau diapain kan begitu kan. Iya. Oke Kak, hari ini kita sudah sampai di ujung dialog kita. Dan sebetulnya teman-teman ada beberapa clue yang penting dari Kak Erna sebetulnya. Saya tertarik soal tentang legitimasi terkait dengan harusnya pejabat publik kementerian harus tertantang dan di-challenge ya terkait dengan efisiensi. Ya. Kemudian RUU tentang nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata terkait dengan tourism board itu. Yes. Dan ini saya akan pertebal nanti statement ini agar pendapat dari perwakilan dari Komisi 7 lewat Kak Erna ini bisa didengarkan oleh publik bahwa peran-peran legislatif itu sebetulnya bukan main-main ya Kak ya. Tentunya. Dan di bulan puasa ini jadwalnya saya pikir lebih padat dari teman-teman tadarus sebetulnya. Betul. Oke. Dan Kak Erna terima kasih sudah datang di pendopo kami, di podcast kami di Politik ID. Mudah-mudahan makin banyak rekan-rekan dari legislatif bisa bercurah pendapat ya, bukan hanya di RDP terus. Dan mudah-mudahan Kak Erna mendapatkan starting point di masa depan yang lebih baik. Amin. Oke, terima kasih dan teman-teman jangan lupa like and subscribe kita di Politik ID. Saya Milky Amir Soleh mengucapkan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.